Selamat sore, selamat datang di podcast Ngobarin, ngobrol bareng infrastruktur yang diadakan di arena Pekan Raya Jawa Tengah yang diselenggarakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah. Podcast ini adalah podcast yang ketiga di acara PRPP ini, dan tadi sudah saya sampaikan channel podcast ini Ngobarin, ngobrol bareng infrastruktur di pameran pembangunan Jawa Tengah Fair tahun 2024 ini dengan tema Sensational of Central Jawa Coffee. Bina Marga mempunyai subtema yang menarik, infrastruktur kebinamargaan dan keciptakaryaan untuk Jawa Tengah maju. Bapak sekalian, telah hadir di acara podcast ini yang saya hormati Pak Hanung, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Jawa Tengah. Lalu sahabat saya Profesor Bagus Haryustiaji yang sekarang menjadi Ketua Program Prodi S1 di Fakultas Teknik Universitas Diponegoro, Departemen Sipil, betul ya Pak? Ya, betul, terima kasih Bapak-Bapak mau hadir. Buat sekarang tema podcast kali hari ini adalah pemanfaatan digital monitoring untuk pembangunan dan operasional pemeliharaan jalan dan jembatan. Dan ini sesuai dengan tugas dan fungsi dari Dinas PU Pekerjaan Umum Bina Marga yang memang harus membuat jalan kita ini mantap, Pak Nung. Mantap, dan kita tahu bahwa jaringan jalan di Jawa Tengah ini cukup panjang. Ya, saya melihat catatan cukup panjang dan perlu diketahui bagaimana kita harus bisa membuat kondisi jalan itu dengan baik. Dan Jawa Tengah ini ibaratnya menjadi tempat setelika, Pak. Jalan dari Jawa Barat, Jawa Timur lewat seperti digiles kanan kiri dan itu tiap hari. Nah, berbeda dengan tetangga kita Jawa Barat, Jawa Tengah yang mungkin hanya satu kali. Tapi kalau Jawa Tengah dia dilintasi berkali-kali karena transport sekarang menaik dengan cukup tinggi. Nah, pada kesempatan ini mungkin saya ingin bertanya kepada Pak Hanung. Yang pertama, masalah manfaat apa yang diperoleh atau tujuan apa sehingga Bapak ini menciptakan yang namanya digital monitoring. Karena saya lihat kurang lebih ada 12 aplikasi yang Bapak telah buat. Monggo Pak, silakan. Mas Harsono ini senior kita dulu di Bina Marga. Dulu namanya Dinas PU Bina Marga ini. Mas Harsono luar biasa, sekarang di HPCI, ya, jadi Ketua HPCI Jawa Tengah. Betul Mas, jadi Mas Bagus juga ini supporting kita. Kalau ada hal-hal yang ilmiah itu ya kita larinya ke Undip dan lain-lain. Betul, jadi digital monitoring ini sebenarnya pertama kita mulai sebenarnya di 2019. Saat itu saya dipanggil oleh Pak Gubernur saat itu Pak Ganjar, Pak Anung, gimana ya caranya masyarakat itu bisa melapor langsung, bisa kita respon dalam waktu kurang dari 24 jam. Oh bisa Pak, kita harus menciptakan GIS dulu. Jadi petanya kita harus koordinatkan, digitalkan, dan nanti masyarakat itu tinggal bisa foto dimasukkan ke sistem tadi, terus nanti kita bisa langsung dapat titiknya, rusaknya itu jalan provinsi, jalan kabupaten kota atau jalan nasional. Itu dulu saat itu dan sampai sekarang 5 tahun ini masih berjalan itu. Namanya dulu adalah aplikasi Jalan Cantik. Mungkin teman-teman yang ada di atau masyarakat ini luar biasa, terima kasih karena masyarakat ini juga banyak memanfaatkan ini untuk melaporkan tadi. Dan juga teman-teman dari Bina Marga sendiri ada namanya Masyarakat Bina Marga, Mas Bima. Sebenarnya Mas Bima ini adalah ada masyarakat pelaksana jalan, ada masyarakat pemerhati jalan, nah ini termasuk Mas Bagus ini dan juga Mas Harsono ini
Jadi LSM, akademisi itu masuk pemerhati. Dan masyarakat pemanfaat jalan. Pemanfaatan jalan itu adalah masyarakat yang yang memanfaatkan jalan untuk jalan masuk, untuk aktivitas sehari-hari, dan pengguna jalan. Kalau pengguna jalan otomatis yang dia merasakan lalu lalang itu. Nah, masyarakat Bina Marga yang sekarang yang kita bisa manage itu adalah masyarakat pelaksana jalan, namanya Mas Bima. Lah, inilah sebagai ujung tombak tadi, bagaimana kita bisa menyelesaikan ini dalam waktu kurang dari 1 kali 24 jam ada action. Kenapa kita bisa? Karena ada sumber daya manusia, ada sumber daya material, ada mesin, dan ada uang, jelas ya. Ini adalah yang kita satukan dan ini otomatis dan terbukti sampai 5 tahun ini masih bisa berjalan dan signifikan juga karena kondisi jalan kita, jalan provinsi yang 2440,12 kilo ini menjadi kemantapan jalannya naik secara signifikan dan juga tahan. Nah, lebih tahan, tapi belum tahan banget ya. Jadi lebih tahan terhadap gangguan hujan, air, dan juga gangguan dari karena kendaraan berat. Ya, ini juga sudah berjalan dan kondisinya akan tercapai di akhir tahun 2024 ini kita canangkan 93% kondisi mantap. Mantap itu adalah baik dan sedang. Itu satu. Jadi kenapa aplikasi ini kita buat? Sebenarnya untuk pelayanan masyarakat, akuntabilitas, dan juga untuk ini tadi menyelesaikan indikator kinerja utama. Jadi indikator kinerja utama ini untuk jalan adalah kondisi jalan mantap harus sekian persen gitu ya. Dan kondisi kapasitas jalan, standarisasi jalan harus sekian persen. Ini harus tetap kita jaga. Itu kira-kira Pak Arsono. Baik, jadi saya melihat tadi ada beberapa yang kita bisa peroleh manfaat dengan adanya digital monitoring. Lalu dari 12 yang Bapak buat ini, kira-kira yang paling terbaru Pak Anu, yang terbaru Pak Anu membuat aplikasi guna untuk monitoring jalan apa? Ya, kalau monitoring jalan yang terbaru sebenarnya monitoring jembatan. Sijian Cakep namanya. Nanti bisa teman-teman bisa melihat di klik Binimar Cipka. Jadi semua aplikasi ini biar tidak semrawut ya, biar tidak susah nyarinya, masyarakat atau teman-teman semuanya bisa mencari ya. Mas Bagus juga nanti mungkin minta tolong pada teman-teman. Ini coba cari di Play Store ya, Android itu Play Store ya. Itu klik Binimar Cipka, itu nanti akan diunduh. Dari situ, di situ ada banyak. Yang terakhir itu untuk jalan itu adalah Sijian Cakep, itu adalah monitoring dan tata cara pemeliharaan dari jembatan. Ya, jembatan kan termasuk jalan juga. Tapi yang terbaru sebenarnya kemarin di sini di PRWP ini di launching oleh Bapak PJ Gubernur itu ada aplikasi namanya Jelajah Air. Tapi ini cipta karya. Tapi ini penting karena apa? Ini untuk mengetahui semua kondisi sumber air baku yang bisa dimanfaatkan untuk air bersih, air minum. Nah, ini masyarakat bisa juga nanti melaporkan ke kami kalau punya sumber air yang bisa kita ambil ya, kita manfaatkan untuk air bersih. Itu yang terbaru yang kita kemarin launching itu, Mas. Baik, terima kasih. Kalau tadi Pak, saya pernah baca ada namanya Mas Lantas. Nah ini sangat inovasi sekali. Bina Marga ini membuat aplikasi-aplikasi dan saya salut sama SDM yang telah membuat aplikasi ini. Ada namanya Mas Lantas, mungkin bisa ceritakan, silakan Bapak. Oke, Mas Lantas itu ya saya lupa itu. Tadi hampir sama sih Sijian Cakep, setelah Sijian Cakep keluar Mas Lantas. Mas Lantas ini adalah aplikasi untuk, kita kan punya angan-angan ya, bahwa ruas kita itu tuntas. Tuntas itu sebenarnya ruas tuntasnya gimana sih? Ya kita batasi aja kapasitasnya memenuhi, tadi kecepatan juga bisa kita
handle untuk tidak terlalu lama, boros ya, logistik, dan juga tadi pemrograman yang tidak salah atau skala prioritas. Nah, ini Mas Lantas dalam manajemen ruas tuntas. Jadi kalau bisa sih satu ruas itu bisa sekali tuntas itu dengan anggaran. Namun ya memang kita lihat penganggaran ini juga agak terbatas, bahkan sangat terbatas, tapi kita tetap berjuang untuk tadi kemantapan jalannya naik. Dari manajemen ruas tuntas ini bisa membuat ya kita memilih ya program mana, ruas-ruas mana yang sekiranya itu adalah bisa mendongkrak untuk persebaran dari pembangunan di Jawa Tengah dan juga pembukaan lokasi wilayah baru. Jadi tidak akan ada idle ya di beberapa tempat. Nah, itulah salah satunya yang diselesaikan di Mas Lantas. Itu Pak Arsono. Baik, ya ini nanti saya sambung lagi Pak Anung. Di sebelah kanan Bapak ini ada teman kita dari Undip, Prof. Bagus. Prof. Bagus ini ada berapa yang saya minta untuk pendapatnya. Jadi di perguruan tinggi ada namanya Tridharma Perguruan Tinggi. Kalau nggak salah pendidikan, pelatihan, dan pengabdian masyarakat, betul ya Pak? Nah, upaya apa kira-kira yang dilakukan perguruan tinggi, khususnya Fakultas Teknik Undip, yang pastinya mesti jurusan sipil dong. Kalau jurusan kimia nggak mungkin mengkait ke ini. Usaha apa yang dilakukan Undip dalam rangka pemanfaatan digital monitoring, terutama dalam pemeliharaan jalan jembatan. Monggo Pak, siap. Terima kasih Pak Arsono. Saya senang sekali bisa bertemu Pak Hanung, Pak Arsono. Jadi betul dari saya Pak Arsono tadi Undip sebagai salah satu institusi di Jawa Tengah, institusi pendidikan begitu Bapak, itu punya 3 tugas ya, pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Jadi sebenarnya tugas dari kami mungkin sebagai dosen Bapak, ini artinya di sini kami membutuhkan sesuatu untuk diteliti, karena kita peneliti, tapi kita juga akan menerapkan atau menyampaikan hasil penelitian tersebut kepada para mahasiswa. Oleh karena itu, kalau di kelas ya cuma teoritis saja, itu kadang-kadang makanya kita melihat ke lapangan. Nah kebetulan ini yang terkait dengan jalan itu kan jangan rusak. Kan kemudian bidangnya saya bidang transportasi ya. Oh ini jangan rusak gitu. Selama ini yang kalau kami teliti di sana mungkin mendukung program dari Bina Marga bagaimana untuk bisa memastikan tingkat kepatuhan jalan itu selalu tinggi gitu. Ya artinya informasi-informasi apa yang bisa kita olah di situ, kita peroleh, kita analisis, itu bisa menjadi masukan. Memang di sini kami butuh kerjasama yang erat dengan Bina Marga selaku pengelola jalan karena kami hanya mungkin punya beberapa prosedur, metode begitu ya. Nanti kami biasanya memohon ada kerjasama terkait pengembangan data di lapangan. Setelah dilakukan penelitian tersebut, biasanya kami menyampaikan hasil tersebut kepada mahasiswa di kelas. Di sini memang ada proses transfer ilmu, karena apa yang telah dilakukan di lapangan apabila tidak disampaikan di kelas, ya itu ya mandek gitu ya. Itu kita harapkan memang mahasiswa begitu selesai mereka sudah paham apa itu sebenarnya kemantapan jalan, perusahaan seperti apa, atau bagaimana menilainya, bagian perbaikan. Itulah bagian dari upaya kami di Undip ya sebagai salah satu stakeholder ya untuk membantu Bina Marga untuk mencapai tadi tingkat kemajuan salah satu parameter indikator dari jalan yang yang kita harapkan. Seperti itu Pak Arsono. Baik, jadi tadi dari pengajar juga akan mengajak ke mahasiswanya untuk paham bagaimana suatu jalan itu bisa dekat. Maaf, mungkin Pak Bagus, ada beberapa pertanyaan yang mungkin saya sampaikan. Parameter suatu jalan bisa dikatakan layak fungsi. Apa itu hanya kualitas fisik dan layanan jalan saja? Bahwa suatu jalan bisa dikatakan layak fungsi. Jadi kita kan menilai suatu jalan yang layak fungsi itu ada berapa parameter? Apakah dengan hanya 2 saja itu tadi parameter
kualitas dan layanan. Silakan. Monggo. Baik, terima kasih Pak Arso. Jadi memang lag fungsi itu suatu jalan di lain lag fungsi itu punya manfaat yang banyak sekali. Terkait dengan tadi Bina Marga apakah jalan mantap, tidak ada kerusakan, itu hanya salah satu. Contoh lag fungsi jalan itu ada yang terkait dengan geometriknya. Tadi perkerasan sudah, geometrik, ada drainasenya. Ada terkait dengan masalah bangunan pelengkap jalan. Jadi semua itu harus dinyatakan sesuai, layak, baru kita sebut lag fungsi jalan. Nah ini memang di sini lag fungsi jalan kita lihat memang harus Bina Marga harus juga tidak bisa sendiri, saya pikir seperti itu, tidak bisa sendiri. Perlu kerjasama dengan beberapa stakeholder jalan. Ya. Itu Bina Marga adalah pihak yang sangat erat terkait dengan masalah bagaimana menangani jalan, tapi juga ini kan terkait jalan sendiri. Bagaimana dengan kendaraan? Itu juga harus diperhatikan. Makanya kenapa kendaraan berat, ada pelarangan kendaraan berat lewat satu jalan, penetapan kelas jalan, siapa yang boleh lewat, harus ada membuat jalan lingkar, itu harus ada kerjasama. Gitu. Jadi artinya di sini semua parameter tadi harus tercakup ya, tidak hanya jalan, kesan jalan, tapi juga drainase. Orang katanya sampai saya kalau belajar di kampus bilang musuh jalan ada 3, apa itu? Air dan air lah itu masa. Setelah air, padahal kalau orang air itu kan kocok dewe gitu. Jadi ini nggak boleh gitu ya. Tapi ini konsep kita bahwa air itu tidak boleh berlama-lama di permukaan jalan, harus segera dialirkan. Makanya di kami di kampus selalu menyampaikan bahwa sistem drainase itu bukan hanya aksesoris, itu harus betul berfungsi seperti ini. Harus berfungsi dan itu kan tersambung semuanya ya ke jalan primer, sekunder seterusnya ya sampai ke sungai dan bakal laut seperti itu Pak Arsono. Oke, terima kasih. Pak Anung ingin melanjutkan tadi Bu masalah jelajah air tadi biar nggak lupa bahwa resources air ini memang sangat penting. Tapi resources jalan itu juga tidak kalah penting Pak Anung. Batu itu tidak bisa diproduksi, nggak ada namanya pabrik batu itu nggak ada. Nah bagaimana Bapak mensikapi dengan resources tadi yang mungkin akan terbatas. Mungkin kalau pasir kita menunggu Merapi kapan batuk gitu. Muncul, tapi namanya batu itu tidak bisa. Batu adalah sumber alam yang sekali dipakai habis. Monggo Pak Anung, gimana kira mencikapi itu? Memang untuk masalah material itu sebenarnya kami sudah dari awal dulu, udah lama banget. Itu harusnya supply chain itu harus diutamakan ya. Tapi ternyata tidak mudah membangun itu. Membangun rantai pasok itu sudah tidak mudah. Tapi ya kenyataannya sampai saat sekarang kalau membangun ya ada saja batu material itu. Cuma kualitasnya yang turun. Makanya setelah kualitas turun berarti spesifikasi pasti ada modifikasi dan lain-lain. Tapi harapannya sebenarnya ada supply chain, jadi ada ketersediaan itu juga terpantau dan tidak merusak lingkungan. Meskipun kalau sudah tadi banjir lahar, nanti kita sudah dapat lagi ya. Tapi sebenarnya batunya juga tidak masuk gitu, terlalu porus itu. Tapi itulah ada teknologi yang dulu pernah muncul gitu, recycling ya gitu. Tapi ternyata tenggelam lagi. Kenapa? Karena tadi head to head pembiayaannya masih murah membangun gitu. Nah inilah. Ini tapi sebenarnya kalau kita melihat ke tadi bahwa kelestarian lingkungan ini harusnya jangan dilihat dari harganya, tapi ya harus dihemat untuk lingkungannya itu. Jangan resources itu jangan sampai rusak sehingga tadi air tidak ada gitu, karena di sana sumber air, mata air dibongkar, batunya diambil, materialnya digunakan, airnya mampet. Nah ini juga salah satu. Tapi nampaknya ini perlu dorongan dari kampus juga, ini dari praktisi juga. Ini harus, ayolah kita galakkan lagi masalah recycling, pemanfaatan
material yang bisa atau daur ulang, dan juga tadi bahwa supply chain itu harus dioptimalkan sehingga kita tahu, oh ternyata kondisi yang kurang adalah ini. Tapi secara umum sebenarnya teman-teman tahu, oh, batu itu susah sekarang nyarinya, akhirnya batunya mahal gitu ya. Tapi tadi ternyata secara head to head tadi masih gampang tersedia, masih gampang membangun daripada recycling. Nah, ini juga masalah itu. Tapi tadi sebenarnya kita dorong recycling dan supply chain ya, reuse juga itu Pak Sarsono. Baik, terima kasih. Tadi Mas Bagus cerita masalah drainase. Memang kondisi jalan ini sangat terpengaruh dengan drainase dari suatu jalan. Kita tahu bahwa monitoring kondisi jalan pada saat hujan ini sangat diperlukan sekali, Pak. Terutama untuk kawan-kawan kita yang di lapangan ini. Jangan sampai kalau pas hujan malah di rumah kemulan gitu. Seharusnya mereka di lapangan begitu hujan, ya jalan keluar melihat bagaimana saluran itu berfungsi atau tidak. Gimana Pak Anum? Sebenarnya saya teman-teman sudah membuat juga aplikasi sebenarnya. Ayolah, namanya GERAM, Gerakan Anti Air Menggenang. Ini ada sebenarnya. Itu adalah anak dari Jalan Cantik sebenarnya. Oh, ya. Jadi kita tahu, kita bisa memetakan mana sih ruas-ruas jalan atau segmen yang itu sering tergenang. Okay. Ada ini. Nah, ini itu tahun berapa ya ini, saya lupa malah. Mungkin 2 tahun yang lalu GERAM itu kita adakan. Tapi karena aplikasi ini hampir sama dengan Jalan Cantik, dan sebenarnya aplikasi GERAM ini utamanya adalah untuk teman-teman untuk memetakan tadi air menggenang titik-titik mana. Ya, jadi sebenarnya lebih ke dalam kami. Tapi ternyata mereka lebih suka Jalan Cantik gitu. Jalan Cantik kalau sudah tidak ada masalah di Jalan Cantik berarti oke, udah. Tapi ternyata sebenarnya ada masalah lain tadi. Air. Ada itu. Ada. Jadi drainase memang betul. Jadi kenapa GERAM dulu itu kita bikin untuk pemetaan tadi air menggenang, terus nanti kita action. Karena action untuk secara frontal tidak mungkin. Seperti kalau kita lihat di Bandungan ya, kalau Bandungan itu kalau pas hujan luar biasa. Tidak mungkin kita bisa mengatasi hujan air bah seperti itu di jalan dengan kita saluran kita benahi. Tidak mungkin. Kita harus membenahi secara kewilayahan. Saya sudah ngomong sama DPU Kabupaten Semarang. Ini untuk ayolah dibuat peta untuk jadi air itu tidak harus semua masuk ke jalan. Coba dibagi tapi di dalam sana, di wilayah, di perumahan, di permukiman itu dibagi, baru nanti di jalan butuhnya berapa sih dimensinya. Kalau semua air masuk di jalan dimensinya bisa seperti saluran sungai sekunder kan gitu. Pembebasan lahan sudah tidak mungkin. Nah, itu salah satu yang kita coba. Nampaknya kolaborasi ini susah. Meskipun bisa. Kita pernah bersama-sama bisa sih sebenarnya. Tapi memang kita harus dengan kemauan keras dan juga harus tadi siapa berbuat apa, kemenangan siapa, dikerjakan oleh siapa. Kalau wah saya enggak punya uang, ini harus dikerjakan oleh provinsi. Lah provinsi kan enggak mungkin buat saluran di permukiman kan gitu ya. Nah ini juga perlu tapi sebenarnya teman-teman menyambut baik karena forum Kepala Dinas itu ada, kita coba diskusi di situ, banyak sebenarnya masukan. Tapi ya tadi hal yang kita mentoknya itu akhirnya di anggaran. Akhirnya ya kalau anggarannya mentok ya kita kuatkan di pemeliharaan rutin, itu aja. Kalau ada air bah ya setelah itu kita bersihin. Oh mana sih yang bottleneck? Ya kita coba untuk perlebar gitu. Jadi belum bisa menyelesaikan masalah, tapi paling tidak mengurangi masalah gitu. Aplikasi yang
buat Bina Marga ini saya catat kurang lebih hampir 12 Pak Anung. Bagaimana Pak Anung bisa mengecek bahwa laporan-laporan semua ini bisa termonitor dan bisa diupdate atau ditindaklanjuti? Gimana Pak Anung ini? Ya, jadi semua aplikasi tadi sudah dari awal kita sudah ngomatur bahwa semua ini kita masukkan ke Klik Binimar Cipka. Jadi semua aplikasi yang kita ciptakan ya, wah kayak pencipta, kita buat gitu, itu kita masukkan ke satu wadah namanya Klik Binimar Cipka. Jadi nanti di situ silakan nanti dicek mana aplikasi yang sering dipakai. Tapi mana aplikasi ini memang kebanyakan untuk tadi untuk menyelesaikan indikator kinerja utama kita. Jadi tugas kita itu apa? Tapi juga tadi mewadahi menampung semua masalah di masyarakat dan juga kita selesaikan di itu. Yang paling banyak memang Jalan Cantik ya, karena ini yang sudah 5 tahun berjalan ini. Nah, di Jalan Cantik itu juga ada yang melaporkan, oh di sini Pak banjir gitu juga ada. Jadi sebenarnya masyarakat boleh di Jalan Cantik, boleh digeram, tapi geramnya ini misalnya untuk teman-teman survei itu ya, survei nanti keliling gitu ya. Misalnya ya betul pas hujan jangan terus kemulan gitu. Pas hujan harus jalan lah. Nanti di foto kan kita bisa tagging ya, tagging koordinat. Udah kalau kita tidak pas hujan nanti pas sudah tidak hujan kan enggak kelihatan. Loh, ini kok enggak banjir gitu kok gitu. Padahal saat hujan banjir. Lah, di tagging di situ lah nanti kita coba analisis di situ. Spasial akhirnya bisa kita selesaikan. Itu. Ya, dari aplikasi ini kalau boleh saya baca ini ada Jalan Cantik, Si Jian Cakep, Si Manis Cika, Mas Petro, Cinta Lapangan, Geram tadi, Si Wasit, Rampung Bayar. Ini yang terakhir yang Rampung Bayar ini Bapak mendapat penghargaan peringkat teratas Pak Anung. Betul ya? Dalam daftar top 10 inovasi KIPP Jawa Tengah. Wah, selamat Pak Anung ini. Ini tahun 2003 ini. Mungkin Pak Anung bisa ceritakan apa sih yang digagas untuk membuat Rampung Bayar ini? Sebenarnya Rampung Bayar ini juga aplikasi intern untuk penyedia jasa yang dapat kontrak di kami, kita lakukan. Mereka itu kan kadang pekerjaannya tidak lancar karena keuangannya seret. Ya, betul. Atau sampai sudah, atau malah juga pekerjaannya selesai, keuangannya tidak dikerjakan. Nah, aplikasi itu sebenarnya untuk checklist tadi, untuk checklist semua. Jadi intinya bahwa kalau Anda sudah rampung ya tak bayar gitu ya. Jadi rampung bayar. Jadi selesai pekerjaan, kontrak kita bayar. Orang gusue gitu, sebenarnya itu. Tapi tetap akuntabilitas, administrasi, kualitas, kuantitas tetap kita jaga. Jadi itu sebenarnya memudahkan teman-teman penyedia jasa yang ada bekerja di kami untuk memanfaatkan itu, monitoring. Kita bisa monitoring mana paket-paket yang belum menagih gitu. Karena kenapa kita harus ngejar tagihan? Karena sebenarnya kalau uang beredar di masyarakat itu banyak ya, itu ekonomi akan bisa terangkat. Maka kemiskinan, pengangguran itu juga akan sedikit-sedikit juga ikut andil untuk menurunkan angka itu. Makanya itu harus kita percepat untuk penyerapan anggarannya. Itu. Baik, jadi ibaratnya antara realisasi fisik dengan keuangan harus imbang begitu ya Pak? Betul, iya. Ini yang memang dari dulu jarang kita buat iya, monitoring. zaman Pak Arsono juga seperti itu kan. Malah ada teman-teman yang di paket-paket yang multi years itu, Pak ini tagihan saya kok sampai ulang tahun. Wah, ini kasihan sekali Pak Anung. Penyedia jasa bahwa dia mempunyai dana yang terbatas, yang fisiknya sudah maju dengan baik, tapi kompensasi pembayarannya berkurang. Dengan adanya tadi, aplikasi tadi mungkin sangat-sangat menolong. Saya kembali ke Pak Bagus. Pak Bagus, ini saya mungkin akan minta pendapat Pak Bagus, aku dosen. Langkah apa yang harus dilakukan agar pengukuran dan evaluasi jalan ini bisa ideal? Kira-kira apa? Bahwa pengukuran,
dan evaluasi jalan ini bisa ideal. Jadi memang suatu yang sulit ya, karena mungkin tadi disampaikan oleh Pak Anung juga, Pak Anung juga menyampaikan di awal, jalan itu kan panjang sekali ya. Walaupun memang orang menyampaikan pertambahan jalan itu jauh lebih kecil ketimbang pertambahan kendaraan. Tapi sudah diakui, jalan itu sudah ribuan. Nah ini masalahnya, dan saya kalau Pak Anung, ini biaya caranya ben bisa dipelihara semua, itu kan sesuatu yang sulit itu. Ya. Makanya ini kami di Undip itu kemarin sempat berpikir ini kalau dilaksanakan semua setahun ya nggak rampung gitu ya pekerjaan seperti ini. Makanya kami itu kemarin mencoba masalahnya mengotomatisasi seperti itu. Jadi selama ini kemarin sudah sempat saya bertanya juga sempat main ke tempat Pak Hanung nanya, ini Pak biasanya kalau ngukur jalan itu gimana gitu ya. Oh sudah pakai kamera, sudah bagus itu udah sesuai. Artinya memang jalan sepanjang itu harus lakukan pengukuran ya, capture semua kondisi dan seterusnya itu secara otomatis. Kenapa seperti itu? Karena selama ini kalau dengan orang itu ada beberapa kesalahan. Kesalahan karena human error, karena salah prosedur, karena orang udah ngukur jalan sudah berkilo-kilo pasti capek. Terus fokusnya berkurang. Tadi juga disebut dengan kesalahan karena pengukuran gitu ya. Dan lain-lain. Ini kalau ingin menggunakan mesin atau sistem ya, itu akan bisa kita meminimumkan error, kesalahan. Itu yang kami sekarang juga sedang lagi gencar-gencarnya di Undip itu kita belajar, kita mungkin sekarang lagi AI ya Pak ya, Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan. Kita pengen memanfaat itu untuk tadi mendukung pekerjaan Bina Marga. Memang kami paham alat-alat itu juga nggak murah. Saya pernah nanya ke beberapa DPU kota ini gimana mau belajar, waduh, wah nggak kepikiran Pak buat bangun jalan atau belajar uangnya kurang gitu. Oh iya baik. Makanya saya mencoba membuat dengan mahasiswa saya itu alat yang murah. Belinya mungkin enggak, paling berapa kamera outdoor itu paling enggak sampai 10 juta gitu ya. Pengukuran sudah. Yang penting kedua adalah bagaimana evaluasi. Itu juga sama, saya sendiri pernah melakukan itu dan terus terang kalau belajar jalan rusak segala macam itu lama-lama penilaiannya berbeda. Pak Rasono menilai sekarang saya jam 8 pagi, nanti kalau udah jam 10 udah ngop-ngop gitu Pak. 12 lu ngantuk gitu ya. Itu udah beda pengukurannya. Makanya sekarang kami mencoba untuk penggunaan tadi artificial intelligence, kecerdasan buatan. Jadi ini dengan para mahasiswa, kemudian mahasiswa S3 doktoral itu bisa capture, kita pakai kamera biasa, itu kerusakan apa? Kan biasanya lubang Pak, lubang, retak, kemudian ada alur, seperti itu ada jembul, itu coba direkam. Kemudian dianalisis oleh software. Itu memang sekarang kesulitan adalah bagaimana software itu sebenarnya belajar, maka disebut kecerdasan buatan. Tahap sekarang yang sampai perkembangan sekarang itu software itu masih seperti itu. Dia punya data, dia bisa prediksi berdasarkan data yang ada. Belum seperti yang ada di film-film, oh bisa mikir, belum sampai situ. Dia masih belajar dari data yang ada, mereka latihan. Ya, training. Outputnya apa nanti Pak itu? Itu nanti bisa menerka. Jadi jadi sebenarnya begitu ditangkap, kita nggak perlu orang lagi. Di capture, nanti software itu akan menganalisis ini kerusakan apa, luasnya berapa, tingkat keparahan berapa. Nah sekarang memang untuk sampai ke sana itu butuh sistem itu belajar, training istilahnya. Harus banyak data-data untuk melihat, ya sama seperti kita, kalau nggak pernah melihat mungkin panda gitu, wah Indonesia nggak ada panda, itu nggak punya bayangan panda itu seperti apa gitu. Harus beri contoh dulu, oh ini bahwa panda seperti berarti panda itu gitu ya. Bukan seperti beruang, beda ya. Itu sistem harus diberi contoh seperti ini. Namun kalau retak seperti ini, itu namanya retak kulit buaya. Retak seperti ini, retak melintang. Dikasih contoh seperti itu, dia belajar. Alhamdulillah yang retak itu sekarang sudah sampai tingkat akurasi 80%. Sudah cukup tinggi. Tetapi yang alur ini kita mata juga sulit. Sulit mata kita, ini alur bukan kita nggak tahu. Jembul itu juga tipis-tipis gitu, itu masih 50-60%. Maka soal ini saya sampaikan kepada, ini kayaknya sistem perlu belajar lagi nih, perlu data lagi.
supaya dia lebih lama-lama meningkat. Saya sampaikan, ini kalau sampai bagus, saya sih pengen itu dipakai untuk DPU ya, terutama yang di daerah-daerah gitu yang nggak punya biaya untuk melakukan pengukuran. Karena pengukuran itu ada sesuatu yang selalu dilakukan, masih dilakukan tiap tahun. Evaluasi juga kita orang juga nggak punya di dinas-dinas itu orang nggak punya, tapi dengan mesin bisa menggantikan. Dan ini artinya kita bisa menghemat biaya banyak untuk pengukuran kerusakan terus. Itu bisa ke depan saya pikir akan banyak dan mungkin dananya kalau yang dipakai untuk bisa untuk yang lain ya Pak ya. Gitu, seperti itu Pak Arsono. Iya, tadi Pak Anung cerita bagaimana membuat aplikasi yang nanti akan menghasilkan kondisi jalan yang mantap. Sekarang kita melihat di lapangan adalah jumlah kepemilikan kendaraan. Ini kan tidak sesuai lagi dengan kapasitas jalan. Mobil diproduksi dan berjalan di jalan dengan volume yang mungkin akan tidak terkontrol. Kira-kira bagaimana Pak Bagus mensikapi kapasitas dengan volume suatu jalan ini yang akan mungkin terjadi berapa tahun nanti ke depan? Baik Pak Son, ini memang kita masih melihat ya, sebenarnya kita kalau kapasitas ada dua, secara lintas atau secara struktural seperti itu. Kalau lintas berarti kan dimensi, ya sekarang pun di mana sudah macet ya, karena dimensi apa-apa tumpleks gitu ya. Orang Pak Arsono, Pak Anung boleh beli motor 10 nggak ada larangan gitu ya, beli mobil 5 nggak ada larangan gitu ya. Apakah ada larangan penggunaan? Nggak ada. Monggo siapa boleh pakai gitu. Nah itu makanya masalah di kapasitas lalu lintas. Jadi artinya secara dimensi kita sekarang sudah terlampaui di beberapa titik. Ya terlampaui. Tapi terkait dengan kapasitas jalan, terkait struktural, itu yang saya bicarakan di sini sudah cukup baik sebenarnya. Saya melihat bahwa bagaimana kita mendedikasikan suatu jalan itu sesuai dengan bebannya. Makanya pada waktu kita merencanakan jaringan jalan itu harusnya kita sudah harus memahami. Tadi disampaikan oleh Pak Hanung kolaborasi tadi dengan Bapeda, dengan perindustrian gitu. Anda kalau mau meletakkan atau misalnya ada kawasan industri itu ya harusnya ya bilang-bilang gitu ya. Mau diletakkan di mana begitu ya. Artinya kita yang Bina Marga menyediakan jalan berarti harus dikaitkan dengan jaringan jalan yang punya kelas jalan yang sama seperti itu. Jadi kalau artinya kita bisa minimalkan kerusakan ya. Tadi sampaikan setuju pelestarian alam, jalan itu begitu awet tadi pelestarian alam. Kita meningkatkan itu. Seperti itu. Ini juga sebagai bagian sebenarnya. Maka kita perencanaan baik. Oke sekarang misalnya kita mau mendesain kewilayahan. Ini industri sini. Kita berarti kita harus menetapkan jalan-jalan yang menghubungkan industri mungkin dengan jalan nasional. Itu harus terhubung. Kita misalnya ini belum terkait kelas jalannya secara kemampuan strukturalnya belum sesuai, nah kita tanyakan. Artinya kita sudah tahu berarti jalan ini kalau mau latar kalau lewat situ. Truk tidak boleh lewat jalan itu, lewat jalan situ. Seperti itu. Ini memang menjadi PR juga ya. Bagaimana mengaitkan tadi harus ada sinergitas antar instansi. Oh enggak itu saya sampai enggak mungkin Bina Marga jalan sendiri, ini jalan sendiri. Ini harus sinergitas karena kalau gitu ya ada kata pepatah kalau mau cepat ya jalan sendiri, tapi kalau mau jauh harus berbarengan gitu ya. Terima kasih. Baik, memang kita nanti tadi seperti di awal kami sampaikan Jawa Tengah ini sebagai tempat lintasan kanan kiri dan itu tidak dipungkiri nanti volumenya akan meningkat sementara moda yang lain ini belum kita tingkatkan Pak. Kita punya aset yang bagus, moda transportasi KA dan sebagainya, tapi saya lihat masih belum begitu kentara kontribusinya untuk mengurangi volume kapasitas jalan kita. Kembali lagi ke Pak Hanung. Pak Hanung ini saya memang melihat beberapa aplikasi yang sudah berjalan ini cukup baik. Nah, bagaimana pemikiran Bapak ke depannya ini dikaitkan dengan AI yang ada sekarang? Lalu bagaimana nanti kita harus juga mengajak adik-adik kita ini atau rekan-rekan kita ini mulai berbicara masalah BIM ke depannya. Gimana Pak Anung? Jadi
memang sumber daya manusia itu harus ditingkatkan ya. Kalau kita sekarang udah tua-tua semua ini. Tapi kemarin alhamdulillah kita dapat sekitar 80 tenaga baru P3K, 80. P3K ya. PNS, ASN. Itu. Nah, mudah-mudahan ini nanti kita coba untuk kirim. Kemarin kita juga sudah siapkan mereka untuk cara nulis jurnal itu ya. Wah, ternyata susah juga ini. Kayaknya dia kebanyakan pekerjaan. Apalagi tadi mau bagaimana kita akan meningkatkan artificial intelligence dengan BIM dan lain-lain. Ini nampaknya ya Mas Ars, ini kalau di kita di level di provinsi itu nampaknya belum begitu penting, dalam arti bukannya tidak perlu ya, belum begitu penting karena masih bisa dilaksanakan dengan manual dalam arti hanya disupport dengan pekerjaan dengan aplikasi yang tidak begitu besar seperti AutoCAD, itu aja cukup gitu. Tapi untuk BIM-nya kita sebenarnya mau mencoba. Karena di Kementerian PUPR itu sebenarnya kan ada semacam regulasi bagaimana kita tuh mensurvei jalan kabupaten, jalan provinsi itu dengan PKRMS ya, Province Kabupaten Road Management System. Sebab di situ tuh bisa tadi semua hal-hal artificial intelligence bisa BIM bisa masuk, mereka bisa memetakan mungkin jalan yang kita buat untuk yang di pegunungan. Bagaimana pegunungan ini jalannya bisa lebih bagus. Nah, itu harusnya dengan tadi BIM tadi ya. Itu. Tapi kalau kita sudah buat itu, eksekusinya gimana? Karena mahal juga. Nah, mungkin kita akan mencoba merubah suatu kawasan kalau itu tidak masuk ke PSN ya, proyek strategis nasional. Ini agak susah. Makanya sebenarnya kita juga mendorong teman-teman itu untuk memanfaatkan teknologi yang tepat guna dan juga nyata. Jadi seperti PKRMS ini betul Mas Bagus. Jadi kita itu pernah pakai sistem yang pendeteksian itu pakai Parfit dulu. Parfit itu temuannya orang Bandung sekarang almarhum. Yang kedua yang paling tren HawkEye ya. Ya HawkEye itu kita pakai itu. Sekarang kita masih pakai itu. Masih pakai HawkEye itu. Jadi ini yang bisa lebih bagus untuk itu tadi. Untuk memetakan kondisi jalan. Jadi kalau sudah kita petakan tadi Mas Lantas akan masuk. Prioritasnya apa? Ruas ini, pekerjaannya apa? Seperti ini, kita dengan anggaran terbatas itu kita siasati. Retak buaya itu logikanya harus dibongkar ya. Dibongkar diganti baru. Tapi duitnya kan enggak ada. Ya akhirnya ya udahlah dipecing saja. Kalau retaknya belum buaya-buaya gede gitu. Kita pakai sensit atau selarisil aja dulu. Nah, kondisi jalan akan sedikit naik. Tapi hanya 1 tahun 2 tahun. Nah, karena ini masuk preservasi. Ini yang kita lakukan. Karena apa? Kondisi keuangan juga tidak bagus. Tapi kita tetap harus mempertahankan kondisi jalan yang betul-betul luar biasa untuk tadi masyarakat bisa mobilitasnya bisa tidak terganggu oleh itu. Menarik nih Pak Anung. Jadi kalau berbicara masalah biaya ini kan juga menjadi faktor kendala. Ini di mana-mana saya kira begitu. Tapi kita harus bisa mengefisienkan biaya yang ada pada kita untuk memaksimalkan kondisi jalan ini supaya menjadi lebih baik. Kembali lagi ke masalah selain biaya dan waktu, persyaratan mutu ini wajib dipenuhi Pak rupanya. Dan saya melihat Pak Anung juga sudah sering mengadakan pembinaan kawan-kawan di Bina Marga. Lalu usaha apa lagi Pak Anung? Yang kait tadi kalau kita mempunyai keterbatasan biaya waktu untuk mendapatkan SDM yang terbaik. Betul ya. SDM ini harus selalu diupdate ya. Tidak hanya komputer yang harus update itu. Celeron jadi i3, i5, i7, i9 ya. Tapi
itu tadi, jadi peraturan-peraturan itu karena berkembang, maka teman-teman sumber daya ini harus diperkembang. Betul, Mbak. Layak fungsi jalan itu kita akan mulai ini tahun ini. Karena apa? Karena ternyata itu juga penting. Tadi ada beberapa stakeholder yang kepolisian, Dishub, kesehatan, kita dan juga yang mempunyai angkutan. Ini kita duduk bersama untuk tadi merumuskan jalan yang berkeselamatan. Ini sangat penting. Itu harus didasari tadi spesifikasi yang ada, yang juga memperhitungkan kondisi. Tadi ada material yang memang turun kualitasnya, ada material baru yang bisa kita lakukan, aspal beton misalnya. Itu, lah speknya itu harus mengikuti. Karena apa? Kita sebagai pengguna jasa ini memang bekerjanya harus dengan aturan, ya. Spek itu harus betul. Jadi memang betul. Jadi dari spesifikasi, dari sumber daya ini harus sejalan. Terus akhirnya kita bisa maju bersama. PR-nya juga ini peralatan yang ada. Nah, ini dari penyedia jasa itu mestinya yang AMP jadul itu harusnya dimodifikasi. Mulai gitu. diupdate Ini ya Pak. teman-teman yang punya AMP, Iya. yang sudah jadul ini harusnya mau diganti baru atau dimodifikasi menjadi tadi rekondisi lah, direkondisi untuk menjadi lebih. Wah Pak, gimana uangnya aja ndak ada karena ndak ada pekerjaan, biasanya gitu. Ya memang agak susah ya gitu. Muter-muter ini, Iya Pak. muter akhirnya gitu. Iya, bagaimanapun peralatan ini jadi suatu hal yang penting kita perhatikan. Meskipun kalibrasi sering kita adakan, tapi bagaimanapun tadi faktor manusia, kira-kira nek iki engko tak larang operasi apa yo dapurnya bisa ngebul atau enggak. Sekarang dari Pak Bagus, ya, kita berbicara masalah waktu, waktu tempuh jalan, bahwa target kita tahun 2024 ini 1,5 jam per 100 kilometer. Ya, kira-kira gimana Pak untuk melihat dari perguruan tinggi memandang pencapaian ini, apakah bisa dicapai untuk lebih dipertajam 1,5 jam untuk 100 kilo? Ini memang ini PR berat ya terus terang. Karena bagaimanapun jalan kita itu enggak ideal, sangat tidak ideal, betul. Kita punya jalan arteri ya banyak hambatan samping, terus ya mixed traffic gitu ya. Terus banyak jalan keluar masuk, memang sulit memang. Menurut saya sih kecuali dia memang jalan bebas hambatan, perutnya jelas itu bisa tercapai. Tapi sepanjang jalan itu kemudian tadi saya sampaikan banyak kendalanya, tadi saya sampaikan tidak ideal, tidak sesuai fungsinya, kita masih butuh PR seperti itu. Karena ini kembali seperti tadi, untuk menjadikan jalan ideal itu kan tidak mudah ya. Kita bicara tata ruangnya. Seperti misalnya suatu jalan arteri. Jalan itu dulu mungkin bukan jalan arteri ya. Tapi sudah timbul banyak pusat-pusat kegiatan. Artinya kalau kita mau jalan arteri ya bisa kegiatan ya ngalah salah satu. Jalan arterinya pindah atau kegiatannya dipindah, relokasi seperti itu. Dan ini saya pikir itu tadi ini kalau menurut saya sih ini memang masih menjadi PR gitu ya. Kita bisa sampaikan target itu akan tercapai pada kondisi tertentu di mana kondisi itu harus ideal. Tanpa kondisi ideal kita ya perlu mereview target tadi. Mungkin ya kita bisa hitung kira-kira ada pengurangan mungkin enggak 1,5 jam 100 kilo tapi mungkin disesuaikan kondisi. Itu juga tergantung bagaimana geometriknya. Ya, geometriknya, kendaraan, komposisi kendaraannya dan seterusnya. Jadi banyak faktor memang betul Pak untuk mencapai 1,5 jam dalam 100 km. Oke, terima kasih. Rasanya waktu kita sudah 1 jam ini kurang lebih. Ini kalau kita akan ngobrol bisa lebih dari itu Pak Anung. Terima kasih Pak Anung kehadirannya dan bisa menambah wawasan kita. Pak Bagus, masukan-masukan bagaimana perguruan tinggi telah berkiprah kepada sistem kita untuk di jalan. Dan Bapak sekalian,
program kita akan berakhir dan jangan lupa like, subscribe, ngobarin dan tunggu podcast kita selanjutnya. Terima kasih atas kunjungannya Bapak yang hadir di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.